Urgensinya apa kemudian Universitas Republik Indonesia ini, Mas Fad? Iya Elvira, jadi seperti kita bisa saksikan ya pada saat pelantikan gubernur dan wakil gubernur URI ini disampaikan juga oleh gubernurnya gitu ya, bahwa visi dari presiden dalam mendirikan URI ini kalau bisa kita katakan nih brand name-nya lah, Universitas Republik Indonesia. Nantinya mungkin akan dikenal juga dengan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Nah ini bukan hanya sebuah kampus atau sebuah perguruan tinggi, tapi ini adalah ekosistem pencetak kepemimpinan nasional gitu ya. Kepemimpinan nasional ini akan diseriusi gitu ya. Jadi ini sebuah investasi jangka panjang yang memang tidak hanya berbicara soal bangunannya, tidak hanya berbicara soal sistemnya saja, tidak hanya berbicara soal organisasinya saja dan lain sebagainya. Dan bisa kita lihat dari berbagai hal yang dilakukan, komitmen ini jelas gitu ya dilakukan oleh Bapak Presiden gitu ya dengan mendirikan sekolah Garuda gitu ya. Kemudian juga kemudian ini sedang ada penataan untuk proses pendidikan di yang berkaitan dengan kedinasan. Jadi sebetulnya perlu digarisbawahi bedanya di situ gitu ya. Ini bukan perguruan tinggi biasa pada umumnya, tapi nanti ada kaitannya dengan kedinasan gitu ya, untuk mencetak calon-calon pemimpin yang akan ditempatkan di birokrasi maupun di BUMN gitu. Ini sudah berjalan? Ini ya belum berjalan. Gelombang pertama sudah berjalan, tapi tentu bukan dalam bentuk Universitas Republik Indonesia ya. Gelombang pertama ini melibatkan 300-an pemimpin muda yang dipilih gitu ya dari lingkungan BUMN gitu ya, dan juga dari lingkungan ASN untuk diberikan berbagai pengetahuan, kecakapan dan lain sebagainya. Mereka dipilih. Nah kemudian nanti diproyeksikan untuk menjadi future leaders. Jadi yang harus dilihat adalah visinya dulu. Nah kemudian yang kedua adalah, kalau tadi pertanyaannya urgensinya seperti apa, kalau cara berpikirnya adalah investasi untuk masa depan terutama kepada SDM, maka di situ letaknya sebetulnya. Visi ini ingin diimplementasikan ke level teknis atau ke level implementasi supaya apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden ini bisa diwujudkan, tentu tidak dalam 3 tahun ke depan atau tidak hanya 5 tahun ke depan berpikirnya, tapi mungkin lebih jauh dari itu, 20 sampai 30 tahun ke depan. Best practice-nya ada di beberapa tempat di dunia gitu ya, terutama yang sudah disebut juga oleh beberapa pihak. Ada misalnya ENA dulu ya, atau sekarang National Institute du Public Service sudah berganti nama ya, sudah berganti nama di Prancis. Dan sekolah ini atau sistem pendidikan atau ekosistem kepemimpinan nasional ini mencetak pemimpin-pemimpin terbaik, talenta terbaik dengan daya pikir terbaik, kecakapan terbaik untuk bisa ditempatkan di lembaga-lembaga negara dan juga ditempatkan di BUMN. Itulah sebabnya dalam desain yang sudah diceritakan juga nantinya juga akan melibatkan LAN gitu ya, untuk dilakukan transformasi supaya lembaga ini makin kuat gitu ya, dalam rangka mengimplementasikan visi besar tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Hikmahanto, guru besar Universitas Indonesia, tapi tampaknya masih diperlukan universitas lain yang dibangun untuk mencetak calon pemimpin kita. Pak Hikmahanto juga di awal bertanya-tanya ya, barang apa ini kemudian setelah ada pelantikan gubernur? Ya, kalau misalnya menurut Mas Alimuddin katanya harus baca dulu, kan gitu ya. Saya coba baca nih peraturan perundangannya, nggak ada Mas Alimuddin, nggak ada. Cuman ada Kepres 80P 2026 tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur. Kalau misalnya kita membuat sesuatu yang baru, harusnya kan ada blueprintnya seperti apa, aturannya nanti seperti apa. Karena kalau nggak ada aturan, saya rujuk pada Undang-Undang Dikti Pendidikan Tinggi, peraturan pemerintahnya. Karena saya berlatar belakang hukum, saya cek satu-satu. Apakah dalam konteks universitas ada istilah pejabatnya namanya gubernur? Ternyata tidak ada. Apakah ada universitas yang mengelola SMA? Karena ada SMA unggulan yang dikelola. Lalu Pak Doni kita dengar Pak Gubernur mengatakan bahwa nanti ada perguruan tinggi, mengelola perguruan tinggi. Memang kalau di Inggris ada University of London, itu dia punya banyak college.
school, London School of Economics, ada Queen Mary and Westfield, ada King's College, demikian juga University of Cambridge, dia ada Trinity College dan banyak lagi college-college. Nah, apa itu yang saya berpikir? Tapi kalaupun itu, ini nggak cocok dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tidak cocok dengan PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Belum lagi nanti ada LAN. LAN itu bertanggung jawab ke presiden langsung. Tapi kalau nanti ada URI, berarti LAN nggak bisa langsung ke presiden. Jadi LAN itu harus ke URI dulu, baru kemudian dari URI ke presiden. Aturannya sudah dirubah belum? Maka saya sampai mengatakan, ini kita ini negara hukum atau negara suka-suka? Suka-suka aja kita buat, saya mau kayak begini dan sebagainya. Itu yang makanya saya katakan ya, apa dong peran dari Menteri Dikti Saintek kalau dia tidak bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Presiden? Bapak Presiden ingat, punya ide bagus. Bagaimana sumber daya manusia di Indonesia itu bisa bagus. Tadi ENA, École Nationale d'Administration, yang sekarang oleh Macron lulusan dari ENA dibubarkan. Karena apa? Menciptakan para super elit. Jadi kita-kita ini yang tidak lulusan mungkin dari sana, Mas Alimuddin, jangan pernah bermimpi kita jadi pemimpin. Saya sih udah tua saya udah 60, nggak mungkin lagi. Iya kan? Mantap tiap hari olahraga, apa yang bisa diharapkan dari seorang yang sehat, adik-adik seperti sekarang ini untuk bisa menjadi pemimpin? Kalau Bapak Presiden mengatakan bahwa sumber daya manusia harus baik, harusnya menurut saya para pejabat di bawahnya bisa memikirkan, menerjemahkan dengan tepat. Misalnya saja universitas-universitas yang besar-besar ini, UI, UGM, itu nggak seperti zaman dulu, zaman saya disubsidi besar. Kita hanya bayar 100.000, sementara kalau di swasta kita bayar 3 juta mungkin. Sekarang ini universitas, waduh, buat macam-macam yang negeri ini. Mandirilah, nanti ada universitas yang buat global talent, tapi berani bayar nggak? Puluhan, ratusan, bahkan M. Perguruan tinggi negeri ini. Ini dipikirkan nggak? Sama para pengambil kebijakan itu. Dengan ada kebijakan ini, apakah Universitas Indonesia misalnya, karena Pak Hikmahanto berada di sana, merasa menjadi anak tiri begitu? Karena ada anak spesial baru yang dilahirkan. Saya begini, prinsip saya ini pertama saya tidak bisa mewakili nama universitas karena saya bukan struktural di sana. Yang kedua, even katakanlah anak-anak Universitas Indonesia, bukan berarti bahwa kita punya katakanlah path untuk menjadi pemimpin. Semua orang di Indonesia bisa, sepanjang dia memang mampu untuk memunculkan diri. Kita ini bukan di TNI ya. Kalau di TNI itu mereka ada pendidikan. Akmil misalnya, nanti keluar, nanti ada pendidikan lagi. Ada Suslapa, ada Seskoat, ada kemudian Sesko TNI, bahkan sampai Lemhanas. Jadi pemimpin itu disaring betul. Memang kalau kami di sipil nggak ada seperti itu. Kamilah yang menempa diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya Bapak Presiden punya ide sumber daya manusia diperbaiki, kasih kesempatan ke semua orang. Semua harus merasakan, jangan sampai nanti ada kesan. Kalau misalnya Anda SMA biasa bukan Taruna Nusantara, jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin negeri ini. Baik. Saya nggak mau kayak gitu. Itu ya, untuk menghindari ada kesan elitis begitu. Betul.